Perubahan sosial memiliki makna yang sangat luas dan mencakup berbagai segi kehidupan di dalam masyarakat, seperti sosial, politik, dan budaya. Perubahan sosial ini dapat berupa sebuah kemajuan atau progres, bahkan perubahan sosial ini dapat berupa sebuah kemunduran atau regresi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Pak Andi Subhan di mata pelajaran sosiologi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pak Andi harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan yang paling penting adalah jangan lupa selalu mengutamakan protokol kesehatan di dalam menjalankan aktivitas di luar rumah. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga kebersihan serta menjaga jarak atau social distancing ketika kalian berada di keramaian. Sekarang definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Ini foto beliau. Nah, beliau mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan fungsi sosial masyarakat. Pak ulangi lagi, perubahan sosial itu adalah sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan fungsi sosial masyarakat. Kata kuncinya ada dua di sini. Yang pertama adalah struktur sosial dan fungsi sosial. Sekarang kita akan bahas yang struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah susunan yang ada di dalam lapisan masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan beragam tugas dan tanggung jawab kepada perorangan atau kelompok agar tercipta keteraturan sosial dalam hidup. Oke, Pak Andi ulangi lagi ya. Susunan sosial yang ada di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan beragam tugas dan tanggung jawab kepada perorangan atau kelompok agar tercipta keteraturan sosial dalam hidup. Nah, struktur sosial ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah stratifikasi dan diferensiasi. Contohnya, misalnya pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari buruh atau karyawannya. Oke, yang kedua adalah fungsi sosial. Nah, ketika kita bicara mengenai fungsi sosial, berarti kita berbicara tentang status dan peran. Ingat ya, status dan peran. Nah, di sini status dan peran adalah bisa kita ambil contoh misalnya kesetaraan gender antara pria dan wanita. Kalau dahulu posisi-posisi penting itu dipegang biasanya oleh pria, pendidikan pria, apa-apa pria. Tetapi sekarang, pada masa sekarang ini itu tidak ada lagi. Terjadinya kesetaraan status dan peran antara wanita dan pria. Sekarang contohnya misalnya astronot ada yang wanita, kepala negara ada wanita, direktur perusahaan ada wanita, pilot ada wanita, bukan hanya didominasi lagi oleh kaum pria. Oke ya. Baiklah anak-anak, setelah kita sudah mengetahui definisi perubahan sosial dari beberapa tokoh sosiologi, sebenarnya banyak ya, nanti kalian bisa cari sendiri untuk tambahan tokoh-tokohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perubahan sosial. Nah, untuk teori yang pertama adalah teori evolusi ya. Teori evolusi ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah. Dia memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Jadi masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahapan-tahapan yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat lama atau lambat, bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah, seorang tokoh sosiologi yaitu Alex Inkeles membedakan teori evolusi ini menjadi 3 kategori ya.
Yang pertama adalah Unilinear Theory of Evolution. Katakan masyarakat itu harus melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. Berarti secara bertahap. Kita kembali ke belakang, ke pelajaran sejarah itu ada, misalnya contohnya ada masyarakat purba itu mulai dari masa berburu, ya kan, kemudian masa meramu dan bercocok tanam. Nah, di masa bercocok tanam ini mereka sudah mulai hidup menetap dan tidak berpindah-pindah lagi. Teori yang kedua adalah teori Universal Theory of Evolution, di mana teori ini mengatakan bahwa masyarakat itu ternyata tidak memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk berubah. Jadi dia tidak perlu tidak melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, teori yang ketiga adalah Multiline Theory of Evolution. Nah, di sini ada mengatakan bahwa ada penelitian yang memfokuskan kepada tahapan-tahapan perkembangan masyarakat. Jadi di sini ada penelitian khusus yang memfokuskan bagaimana sebuah masyarakat itu bisa berkembang. Oke ya. Selanjutnya, setelah kita membahas teori evolusi dan kategori-kategorinya menurut Ingles, kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu teori perkembangan atau linear. Nah, anak-anak sekalian, teori perkembangan ini percaya bahwa perubahan sosial ini dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Misalnya, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Jadi memang perencanaan ini direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi mereka menganggap bahwa perubahan sosial ini dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah teori siklus. Nah, teori siklus ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan. Nah, ini bertolak belakang dengan teori perkembangan tadi. Teori perkembangan bisa diarahkan, sementara di teori siklus ini tidak bisa direncanakan atau diarahkan. Teori siklus ini juga beranggapan bahwa perubahan sosial ini bisa terjadi kembali, terulang kembali. Jadi siklus ya, berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah misalnya model celana. Kalau dulu itu terkenal tuh celana baggy ya, celana baggy atau celana jute bray. Nah, sekarang sudah hilang, kemudian muncul lagi. Perubahan secara cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah perubahan yang terjadi di bidang pendidikan. Dari waktu ke waktu, pendidikan terus mengalami percepatan perubahan dari yang bersifat tradisional hingga ke bersifat pembelajaran digital. Perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam proses terjadinya perubahan ini membutuhkan waktu dari ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Misalnya, dari zaman berburu dan meramu ke pertanian tradisional hingga ke pertanian modern yang menggunakan alat-alat canggih. Perubahan besar. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat serta menimbulkan pengaruh dan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi di bidang komunikasi. Dulu kita menggunakan surat untuk berkomunikasi. Sekarang dengan perubahan ini
kita telah menggunakan teknologi komunikasi dalam berkomunikasi. Contohnya, penggunaan handphone, penggunaan sosial media seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi perubahan ini tidak menimbulkan dampak dan pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Contohnya adalah perubahan model rambut dan perubahan model pakaian. Perubahan yang dikehendaki atau intended change. Perubahan ini diproses melalui suatu program atau rencana tertentu agar menghasilkan suatu perubahan tertentu. Pada perubahan yang dikehendaki ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pihak-pihak yang menginginkan perubahan ini disebut agent of change. Selanjutnya adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change. Perubahan ini terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya seperti bencana alam berbentuk tsunami, kebakaran rumah, gempa bumi, serta bencana alam gunung meletus, karena akan merubah semua komponen-komponen sistem dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Bencana ini adalah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. Demikianlah pemaparan singkat materi tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.